fasten your seatbelts, ladies and gentlemen. Get ready for Mr. George Carlin. Do you ever try to tell somebody to have a little bit of dirt on their face? You can never get them to rub the right spot, can you? Say you got a little bit of dirt right here. They always go, where? Here? And you just want to slap the bastard, you know? George Carlin tidak hanya tampil untuk membuat kita tertawa. Did you ever notice that your own farts smell okay? Dia juga sering membagikan kebenaran mendasar tentang kehidupan. If honesty were suddenly introduced into politics, it would throw everything off. The whole system would collapse. Dalam wawancaranya dengan Charlie Rose di tahun 1996, Carlin memberikan pesan yang sangat berkesan bagiku. I love people as I meet them one by one. People are just wonderful as individuals. You see the whole universe in their eyes if you look carefully. But as soon as they begin to group, as soon as they begin to clot, when there are 5 of them or 10, or even groups as small as 2, they begin to change. They sacrifice the beauty of the individual for the sake of the group. Pernyataan Carlin mendorong kita untuk berpikir tentang bagaimana peran dan identitas mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, baik secara individu ataupun kelompok. Jika peran dan identitas yang kita ambil berakar pada individualitas seperti nilai diri atau keunikan diri, bukan aturan dan ekspektasi kelompok, kita bisa memahami pentingnya otonomi individu sehingga lebih mudah untuk menghargai keberagaman pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dengan individu di luar kelompok kita. Namun, apa yang terjadi di kehidupan nyata tidak sesederhana itu. Get real! Kecenderungan kita untuk menyesuaikan diri dengan kelompok seringkali menutupi individualitas. Menurut Carlin, jika kita hanya mendasarkan peran dan identitas pada aturan atau ekspektasi kelompok, kita bisa berakhir menjadi pengikut yang akan mengorbankan apapun atas nama kelompok kita. Kita sama-sama tahu bahwa hubungan dalam kelompok memang menawarkan banyak keuntungan, tapi penting untuk menyadari bahwa itu juga dapat menghambat hubungan kita dengan orang lain di luar kelompok kita. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana dinamika itu berdampak pada keadaan dunia dan apa yang harus kita lakukan? Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita, manusia, menjadi spesies yang paling mendominasi sebagian besar ekosistem di bumi? The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita ingin terhubung dan bekerja sama secara berkelompok? Salah satu alasannya adalah karena terciptanya budaya bersama. Budaya bersama ini umumnya berisi nilai-nilai yang dihargai, aturan yang harus dipatuhi, dan perilaku yang harus dilakukan oleh anggota kelompok. Misalnya, mereka yang memainkan peran sebagai pecinta anime akan memiliki budaya yang berbeda dengan mereka yang memainkan peran sebagai penggemar olahraga atau fans K-pop. Melalui budaya bersama, anggota kelompok bisa merasakan kesamaan, perasaan dimengerti, dihargai, dukungan, rasa aman dalam mengusahakan suatu tujuan yang pada akhirnya mempengaruhi identitas diri mereka. Semakin solid suatu kelompok, semakin efektif kerjasama yang diusahakan. Ini memungkinkan pencapaian tujuan yang mustahil dicapai seorang diri. Sayangnya, cerita tidak berakhir di sana. Ketika kelompok-kelompok lain terbentuk dan tumbuh, ketika keragaman kelompok-kelompok semakin bertambah dan saling berinteraksi, peluang terjadinya konflik dan kesalahpahaman juga meningkat. And then the bigger the group, as the group gets bigger, 6, 8, 12, 15, 115,000, they begin to have hats, armbands, little slogans, lists of people they don't like, and it gets out of hand. Aku yakin kamu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Penting untuk disadari bahwa perbedaan tidak selalu berujung pada perpecahan. Dalam konteks tertentu, perbedaan dapat mendorong lahirnya ide-ide baru dan solusi kreatif. Misalnya, sains dan teknologi, di mana kolaborasi pemikiran dari kelompok yang berbeda bisa menghasilkan penemuan dan kemajuan yang inovatif.
Sayangnya, kolaborasi positif seperti itu tidak berdiri sendiri. Kita juga sering melihat kenyataan yang kontras, di mana perbedaan kelompok justru menjadi alasan terciptanya suatu konflik. Jika mau melihat sejarah, salah satu faktor umum penyebab konflik antar kelompok adalah karena adanya pertarungan ideologi yang menghasilkan mentalitas kita melawan mereka. Ketika identitas kelompok tertanam terlalu kuat dalam diri para anggotanya, individu cenderung memprioritaskan kelompoknya di atas kelompok lain, bersikeras bahwa pihak mereka melakukan hal yang benar dan apa yang mereka percaya atau tawarkan adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Sikap kaku pada satu sisi ini menyulitkan mereka untuk memahami sisi alternatif. Perbedaan di luar kelompok akan dianggap sebagai kesalahan dan menjadikan itu sebagai alasan permusuhan ketika harapan tidak terpenuhi. Keinginan untuk menyesuaikan diri dan menjaga keharmonisan dalam kelompoknya terlalu besar, sehingga individualitas dan kualitas pengambilan keputusan diabaikan. Contohnya ada di mana-mana. Mulai dari pengucilan atau penindasan terhadap individu di luar kelompok, atau dalam kasus yang lebih ekstrim, terjadinya perang yang mengakibatkan konsekuensi merugikan bagi banyak kehidupan. Sekali lagi, ini bukan serta-merta karena adanya perbedaan, bukan juga karena peran. Perpecahan terjadi karena orang-orang terlalu kaku pada identitas kelompoknya, seperti kita orang baik, mereka orang jahat, kita benar, mereka salah, kita adalah musuh mereka. Di sana, tidak ada kemampuan untuk menghargai kontradiksi. Di sana, tidak ada usaha untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari pihak lain, bahkan ketika itu sangat dibutuhkan. Genocide, you know? Killing large numbers of people simply because they don't look like you, they don't talk like you, and they don't have the same kind of hats you do. You ever notice that anytime you see two groups of people who really hate each other, chances are good they're wearing different kind of hats? Why would we be falling for this interpretation of society as depending solely or primarily on interest groups based on gender/sex, sexual orientation, race, and a bit more? Why would we be doing that? Why would we be taking the individualism out of individuals and lumping them in these demonstrably incoherent bodies that don't even exist? They don't even exist. Kita memang bisa menggunakan cara pandang yang berbeda dan mengidentifikasi pengecualian di sana-sini. Tapi, sampai kapanpun, dunia memang tidak akan pernah mencapai kedamaian sepenuhnya. Perpecahan akan selalu ada. Lalu, apakah ini berarti memilih satu sisi itu salah? Apakah kita tidak boleh menganut sistem kepercayaan apapun untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Perhatikan kutipan ini. Ketika kamu menyebut dirimu orang India, orang Muslim, Kristen, atau Eropa, atau apapun itu, kamu sedang melakukan kekerasan. Apakah kamu mengerti kenapa itu bersifat kekerasan? Karena kamu memisahkan dirimu dari umat manusia lainnya. Ketika kamu memisahkan diri karena keyakinan, karena kebangsaan, karena tradisi, hal itu akan melahirkan kekerasan. Jadi, seseorang yang berusaha memahami kekerasan tidak berasal dari negara manapun, agama apapun, partai politik atau sistem parsial manapun. Dia peduli dengan pemahaman menyeluruh tentang umat manusia. Saat mendengar kutipan itu, wajar jika kita merasakan berbagai emosi. Jadi, mari kita lewati ini bersama-sama. Dimulai dengan membahas kekerasan terlebih dahulu. Apakah kamu yakin jika kita benar-benar membenci kekerasan? Tanpa berpikir lebih dalam, kita akan menjawabnya dengan tegas. Iya, kita membenci kekerasan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak membenci kekerasan. Kita membenci dan takut akan jenis kekerasan yang salah, kekerasan dalam konteks yang salah. Karena kekerasan dalam konteks yang tepat itu berbeda. Dalam konteks olahraga, kekerasan seringkali ditoleransi atau dirayakan, seperti yang kita lihat dalam tinju. Demikian juga kekerasan dalam film atau video game. Kita bahkan rela mengeluarkan uang untuk menikmati itu semua. Dalam kasus lain, orang tua mengajari anak-anaknya keterampilan bertarung, menekankan pentingnya kesiapan untuk terlibat dalam konflik fisik bila diperlukan. Namun, kekerasan yang dibicarakan oleh Krishnamurti tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis yang sangat dipengaruhi oleh kelompok di mana kita berada.
Dia beranggapan bahwa ketika kita mengidentifikasi diri secara eksklusif dengan suatu agama, kebangsaan, atau tradisi, kita sedang membatasi pemahaman dan empati kita terhadap orang lain yang tidak berada dalam label atau kelompok yang sama. Lalu, apakah ini berarti tidak memilih satu sisi dan tidak menganut sistem kepercayaan apapun menjadi jawaban yang tepat? Aku tidak yakin. Bagiku, melepaskan diri sepenuhnya dari identitas kelompok untuk mencapai dunia tanpa konflik merupakan tujuan yang terlalu ambisius. Di dunia nyata, ada masalah praktis, situasi rumit, dan sifat alami manusia yang membuat pandangan Krishnamurti sulit untuk diwujudkan. Namun, satu hal yang jelas, Krishnamurti paham bahwa perubahan sosial dimulai dari individu, dan itu dimulai dari kesadaran diri untuk menjaga identitas kita tetap kecil, apapun peran kita. Artinya, kita masih menghormati kepercayaan dan nilai-nilai kelompok kita, tapi juga mengembangkan kemampuan untuk beristirahat sejenak dari pola tersebut ketika penerapannya mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Misalnya, saat kita berdebat di internet, mudah untuk melabeli seseorang sebagai liberal atau konservatif, beragama atau tidak beragama. Mudah juga memaksakan identitas kelompok kita dengan tujuan menempatkan orang lain pada posisi yang tidak menguntungkan. Tapi, jika itu memperbesar peluang terjadinya perpecahan, perlukah kita melanjutkannya? Memparafrasekan kalimat Susan Griffin, karena kita berpikir dalam potongan-potongan kecil, kita melihat gambaran secara tidak lengkap. Cara pandang ini membuat kita menciptakan perpecahan nyata di dunia. Sadar atau tidak, meskipun perbedaan budaya atau ideologi antar kelompok itu ada, setiap individu di dalamnya adalah individu unik yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan kita. Mereka adalah orang yang mendambakan hubungan yang dekat secara emosional. Mereka adalah orang yang berusaha untuk bertahan hidup sebaik mungkin. Mereka adalah orang yang bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Ketika itu benar-benar bisa dilakukan, kita telah membangun budaya antar individu yang memiliki kelebihan tersendiri. Dalam budaya antar individu, kita bisa mengesampingkan sementara budaya kelompok kita untuk mengupayakan lingkungan yang bebas dari stereotip. Kita tidak menjadi hakim orang lain karena perbedaan yang ada, tidak merendahkan mereka yang tidak tahu, tidak mentertawakan mereka yang tidak percaya, ataupun sebaliknya. Kita semua paham bahwa apapun peran kita, apapun identitas kita, atau apapun usaha kita, jenis kekerasan yang salah tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu menjadi bagian dari pengalaman manusia. Tapi, dalam mengupayakan dunia menjadi tempat yang lebih baik, kita selalu mempunyai pilihan ketika kita mencoba terhubung dengan orang lain di luar kelompok kita. Apakah kita menggunakan perbedaan sebagai alat pemecah belah, atau menekankan kesamaan untuk menciptakan harmoni?